Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kok kelihatan loyo semua ini kelas 7A? Apa belum ada yang sarapan? Kayaknya kurang. Sudah semua, tapi kok masih loyo ini? Gimana ini? Ayo yang semangat. Nah, biar semangat nih untuk belajar pada pagi ini, gimana nanti kalau seumpama ibu bilang selamat pagi anak-anak, kalian jawabnya semangat pagi bu, gitu ya. Coba 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi bu. Kan kalau kayak gini nggak loyo semua. Ayo dong semangat untuk belajar. Nah, kalian kemarin ada yang nggak masuk ya minggu kemarin, tapi cuma 1 anak. Nah, minggu sekarang masuk semua. Masuk semua kelihatannya. Ini kayaknya ibu udah hafal nih murid-muridnya. Bentar ya, sebelum itu ibu mau absen dulu. Ahmad Amin masuk. Hadir. Ahmad Subekti hadir. Ahmad Mustafa hadir. Bella hadir. Dina hadir. Hadir semua ini. Wah, hadir semua. Gak ada yang gak masuk kelas ini. Sehat semua ya. Nah, sebelum memasuki pelajaran, mungkin dari sekian anak-anak ini, ada yang masih ingat gak tentang tema yang kemarin apa yang kita pelajari? Ayo, ada yang tahu? Bella angkat tangan coba. Itu sudah angkat tangan apa tema yang kemarin? Ya, tentang kondisi fisik wilayah Indonesia. Yang kita pelajari adalah kondisi geologi wilayah Indonesia. Nah, pinter semua itu anak-anak 7A ini. Wah, hebat banget loh. Nah, kalau minggu kemarin kita bahas tentang geologi, tentang wilayah geologi Indonesia, ada yang inget gak tentang pelajaran kemarin? Udah belajar? Masih dipelajari atau udah dilupakan? Oh, masih dipelajari. Ya udah, nanti di rumah dipelajari lagi ya. Nah, kalau yang sekarang udah ada yang belajar tadi malam tentang tema yang akan dipelajari pada hari ini? Belum ada yang belajar tadi malam. Wah, ngapain aja WA-an ya? Wah, bandel itu. Siapa namanya? Amin, bandel banget itu. Wah, enggak bandel, pinter semuanya anak 7A. Nah, coba ada yang tahu, Amin, ini tema yang sekarang tentang apa? Tema yang sekarang tentang kondisi fisik wilayah Indonesia, yakni mempelajari tentang bentuk muka bumi wilayah di Indonesia. Nah, tujuan dari mempelajari tema hari ini yakni untuk siswa-siswa mampu memahami bagaimana bentuk dari muka bumi wilayah Indonesia. Seperti itu. Nah, di sini Ibu udah nyiapin peta dari dunia. Nah, ada yang tahu nggak Indonesia itu terletak di mana? Oh, sebelum itu kalian udah memahami belum kalau wilayah dunia itu bentuknya seperti apa? Ayo, masa nggak ada yang tahu bentuk muka bumi seperti apa? Apakah bulat atau kotak atau bentuknya persegi atau lonjong? Seperti apa bentuknya muka bumi itu? Nah,
Kan kalian sudah paham semua itu, bentuknya bulat, bundar kayak yang di globe gitu. Nah, di sini dari peta ini kalian tahu nggak wilayah Indonesia itu terletak di bagian mana? Di bagian mana? Ataukah sini, 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 sini? Nah, kalau sini apa? Nah, sini adalah benua Rusia. Pinter semua. Kalau ini bagiannya Amerika. Ini Australia dan ini adalah Indonesia. Wah, hebat-hebat banget nih anak kelas 7A. Nah, yang akan kita pelajari adalah tentang bentuk dari muka bumi yang ada di wilayah Indonesia. Nah, kalian tahu nggak atau pernah pergi ke pegunungan atau ke daerah lautan yang rumahnya di dekatnya laut? Siapa angkat tangan? Pak Amin rumahnya deket laut, Dini, Dimas deket laut. Yang deket gunung siapa? Wah, Anggi deket gunung rumahnya. Daerah mana Anggi? Daerah Ijen. Wah, jauh banget ya rumahnya. Nah, dari bentuk muka bumi dari daerah teman-teman tadi pasti beda kan. Kalau kalian ke lautan pasti jalannya itu datar dan menurun. Kalau kalian berada di wilayah pegunungan pasti kalian akan terbiasa untuk jalannya yang naik dan terjal. Nah, bentuk bentuk muka bumi Indonesia itu juga seperti itu. Nah, tema yang kita pelajari hari ini itu kan tentang bentuk muka bumi Indonesia. Kalian ada yang tahu nggak jumlah pulau yang ada di Indonesia sendiri itu ada berapa? Siapa yang bisa nebak? Wah, nggak ada yang bisa nebak nih, nggak dapat hadiah nanti. Siapa yang bisa nebak? Anggi? Oh, Anggi berapa Anggi? Nah, hampir mendekati betul. Nah, ada 13.000 pulau Indonesia, itu ada 13.466. Ini jumlah pulau yang ada di Indonesia. Nah, setiap pulau sendiri itu berbeda ya. Kalian pasti akan mengetahui pulau Jawa ada di Jawa, banyak gunungnya juga, ada lautnya. Nah, dari pulau yang ada di Indonesia ini, kalian ada yang tahu nggak kira-kira wilayah Indonesia itu, wilayah Indonesia itu luasnya berapa? Ada yang tahu luas dari wilayah Indonesia? Oh, nggak ada yang tahu ini. Nah, luas dari wilayah Indonesia sendiri itu mencapai 5.180 km. Itu luasnya saja. Nah, daerah daratannya mencapai 1.922.570 km. Itu daerah daratannya saja. Nah, Indonesia sendiri banyak lautnya kan, dari laut-laut sini. Coba kalian pernah pergi ke laut mana aja? Sekarang ibu nanya, semangat dong belajar paginya, kok kayak loyo-loyo semua. Ayo sekarang ibu nanya, ada yang pernah ke pantai Cacalan Banyuwangi? Wah, pernah semua ini kayaknya. Nah, pantai Belimbing Sari?
ke Gunung Ijen? Sudah pernah? Wah, pernah semua. Nah, ini. Nah, bentuk muka bumi wilayah Indonesia itu terbagi atas, ada daerah daratan rendah, ada daerah daratan tinggi, ada pegunungan, dan juga ada bukit, seperti itu. Nah, jika kalian ingin mengetahui bentuk dari muka bumi wilayah Indonesia, nah kalian bisa download peta fisiografi. Nanti ibu bagi petanya, dan juga nanti kalian akan mengetahui daerah yang gunung itu di mana, terus daratan tinggi itu di mana, daerah daratan rendah di mana, dan daerah bukit itu di mana, seperti itu. Nah, di sini muridnya jumlahnya ada berapa? Wah, banyak ya. Nah, nanti berhitung 1 sampai 4, terus kita bagi kelompoknya untuk kita belajar bersama secara diskusi. Nah, di sini ayo mulai dari sebelah kanan dulu. Berhitung 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nah, sudah pas ya. Nah, nanti ketua kelompoknya menghadap ibu, dipilih dulu ketua kelompoknya maunya siapa. Kelompok 1 siapa? Kelompok 1 Amin. Kelompok 2 Dimas. Kelompok 3 Andin. Kelompok 4 Anggi. Wah, semua. Nah, nanti nama ini Amin, Dimas, Andin, Anggi maju ke depan. Nanti ibu kasih kayak gini. Ini buat nama kelompoknya di sini, ditaruh di sini. Nanti kelompok 1 ditulis, kelompok 1 ditaruh bisa ditaruh di kerudungnya. Kalau di yang cowok ditaruh di sakunya. Nah, di sini kelompok 1 kedapatan tentang kalian mencari daerah yang terletak di datarannya tinggi. Kemudian ada dataran, kelompok 2 ada dataran rendah. Kelompok 3 yakni mencari daerah yang dimana di sana terdapat wilayah pegunungan. Yang keempat adalah perbukitan. Nah, ayo sekarang kalian ngumpul kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti kita diskusi bersama. Nanti kalau nggak bisa tanya ke ibu ya. Nah, di sini kan kalian tadi sudah habis mencari peta fisiografinya, sudah saya bagi. Nah, kalian nanti cari aja di sana kira-kira daerah apa aja yang ada dataran tingginya, daerah apa aja yang ada dataran rendahnya, kemudian daerah apa aja yang ada pegunungan, dan yang terakhir adalah daerah apa aja yang ada perbukitannya. Nah, ayo nanti ini ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mencari. Nanti kalau sudah kita skor, kita nilai kalian mencarinya dapat berapa. Nanti kalau bisa mencari 3 daerah, per daerahnya itu nilainya, poinnya per kelompok itu 100. Maka semakin banyak kalian mencari daerah apa saja, menemukannya, nanti skor kalian pasti akan tinggi. Tuh, mulai mencari ya. Nah, sudah semua ini diskusinya. Ada yang nggak bisa nggak? Coba ditanyakan. Nomor 1 gimana? Sudah nemu? Waktunya tinggal 1 menit lagi. Ayo cepat. Kita nanti kasih nilai dari per kelompok. Sudah semua ya? Waktunya sudah habis. Kelompok 1, coba ketuanya maju. Amin.
Kelompoknya nemukan apa aja? 5 daerah dataran tinggi. Apa aja ini? Ada dataran tinggi Alas Aceh, kemudian ada Bone, terus ada Bukit Barisan, ada daerah dataran tinggi Malang. Nah, ada 5 ya. Berarti total skornya kelompok 1 adalah 500. Nah, kelompok 2 ayo, pasti lebih banyak ya. Kelompok 2 nemu berapa? Nemu 4. Oh ya, nggak apa-apa aja. Pantai Utara, terus dataran rendah di Pantai Timur, daerah Kalimantan, terus dataran rendah di Kalimantan Tengah, terus wah, pinter udah 4. Jadi totalnya kelompok 2 itu ada 400 skornya. Terus kelompok 3 nemu berapa pegunungan? 6. Wah, hebat, kelompok 3 ada 6. Kelompok 3 nemu 6. Apa aja? 6 apa aja? Pegunungan Bogor, Puncak Bogor, Kars Jawa Tengah, terus Menara Jawa Tengah, kemudian Kapuas Hulu, kemudian Pegunungan Ijen, terus sama Pegunungan Semeru. Nah, pinter. Berarti total poinnya ada 600. Selanjutnya kelompok 4 nemu berapa? Nemu 4. Sama kayak kelompok 2 ya. Nah, apa aja? Bukit, daerah perbukitan Mas, terus Bukit Jeda, terus kemudian ada apa lagi? Bukit yang ada di Bromo, terus Bukit Teletabis. Di mana itu? Wah, itu wisatanya. Oh, pernah ada yang ke sana ya? Wah, pintar sudah. Berarti totalnya ada 400 poinnya. Berarti yang menang adalah kelompok 3 yang ketuanya Andin. Wah, beri tepuk tangan semuanya. Wah, hebat ya. Besok bisa ditiru nih kalau ada kelompok lagi. Nah, mungkin ada yang nggak dipahami dari materi kita hari ini tentang bagaimana bentuk dari muka bumi yang ada di wilayah Indonesia. Ada yang nggak paham? Coba tanyakan. Paham semua? Wah, hebat-hebat ini. Ada yang bertanya? Oh, silakan bertanya. Andin. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana cara kita mengetahui kalau itu daratan rendah, dataran tinggi, atau daerah pegunungan? Nah, bagus pertanyaannya. Nah, kalau kalian itu berada di daerah dataran rendah, otomatis hawanya di sana lebih panas dibanding di daerah dataran tinggi seperti itu. Nah, di pegunungan itu berada di dataran tinggi juga sebenarnya, cuman kita membagi kelompoknya tadi seperti itu. Nah, kalau kita berada di pegunungan itu juga suhunya itu sangat tinggi, mungkin panasnya itu cuma suhunya itu lebih rendah dibanding di daerah tinggi kayak gitu. Nah, ini besok kita akan mempelajarinya pada pertemuan selanjutnya ya, tentang iklimnya
jalannya itu bagaimana di daerah-daerah tersebut. Nah, kalau kalian ingin membedakan itu biasanya itu dari letak jalannya itu juga sudah berbeda. Kalau daerah dataran rendah itu pasti datar terus jalannya. Nah, kalau kalian naik ke daerah dataran tinggi pasti ada aja gitu yang kayak biasanya jalannya agak lebih jelek. Kalau kalian ke pegunungan atau ke daerah dataran tinggi, kalau bukit sama daerah dataran rendah itu jalannya masih mungkin masih enak untuk dilalui seperti itu. Sudah nggak ada yang bertanya lagi? Oh sudah. Nah, sudah ada yang paham, ya, sudah paham semua ya tentang materi ini. Nah, mungkin nanti ibu kasih tugas dikerjakan, terus minggu depan kita dikumpulkan dan dikoreksi ya. Terus sebelum kita untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini itu bisa barokah dan bermanfaat. Monggo kepala ketua kelasnya harap memimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran ini, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian penjelasan dari Ibu Guru. Apabila nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kalau ada ibu lewat atau mungkin kalian ingin menanyakan tentang materi ya tidak apa-apa seperti itu. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Semangat terus untuk belajar. Jangan sampai kalian itu patah semangat, karena kalau kalian cepat untuk menyerah maka kalian sulit untuk meraih sebuah kesuksesan seperti itu. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.